Inilah tiga jenderal kelahiran yang berasal dari Solo. Solo adalah sebutan populer untuk kota Surakarta yang secara resmi dikenal sebagai Surakarta. Kota ini kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi Jawa yang dihargai oleh warganya. Masyarakat Solo termasuk militer dan laskar bersatu melawan Belanda demi kemerdekaan. Hingga saat ini banyak jenderal berpengaruh berasal dari Solo yang berkontribusi di TNI dan Polri. Berikut beberapa jenderal TNI yang berasal dari Solo. 1. Letnan Jenderal TNI Sujono Humardani. Letnan Jenderal TNI Sujono Humardani adalah purnawirawan perwira tinggi TNI AD yang juga merupakan pendiri dan ketua kehormatan Center for Strategic International Studies. Ia lahir di Solo pada 23 Desember 1919 dan terkenal sebagai pribadi yang dekat dan setia kepada Presiden Soeharto. Selama masa penjajahan Jepang, Sujono terlibat aktif dalam Perang Asia Timur Raya dengan jabatan sebagai Puko Dancho, yaitu wakil komandan dari Kaibo dan pembantu polisi. Setelah itu, ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat dan mulai membangun karirnya. Usai peristiwa gerakan 30 September, karir Sujono semakin meningkat. Ia menjadi asisten pribadi Soeharto dan diakui sebagai figur spiritual bagi sang presiden. Selain peran sebagai aspri, Sujono memiliki pengaruh lebih dalam memfasilitasi lobi dengan pihak luar, termasuk hubungan dengan Jepang untuk penyediaan dana pembangunan. Setelah jabatan aspri dihapuskan, Sujono melanjutkan karir sebagai anggota DPR. 2. Jenderal TNI Daryatmo. Jenderal TNI Daryatmo lahir di Solo pada 18 Juni 1925, memiliki peran penting dalam bidang militer dan politik Indonesia. Ia menjadi ketua DPR MPR pada periode 1978 hingga 1982, menggantikan Adam Malik yang menjadi wakil presiden. Daryatmo mendapatkan pendidikan militer di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat dan melanjutkan studi di luar negeri, yaitu di US Command and General Staff College di Amerika Serikat. Dalam karir militernya, Daryatmo terlibat dalam berbagai jabatan penting, termasuk memimpin penumpasan pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia di Sumatera. Ia juga merupakan bawahan dari Jenderal Ahmad Yani. Jabatan militer yang pernah diemban meliputi Komandan Kompi Badan Keamanan Rakyat, Kepala Bagian Siasat BKR, Komandan Batalion 4 Resimen 22, Komandan Batalion 7 Resimen 21 di Yogyakarta, Kepala Staf Resimen, dan menjadi Dirhub TNI AD pada tahun 1959. Daryatmo memiliki kontribusi berharga dalam perkembangan militer Indonesia dan menjalankan tanggung jawab politik yang signifikan. 3. Jenderal TNI Harpur Jatikusumo. Gusti Pangeran Harjo Jatikusumo lahir pada 1 Juli 1917 di Solo, memiliki perjalanan hidup yang berpengaruh dalam bidang militer dan politik Indonesia. Dia menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama pada periode 1948 hingga 1949. Jatikusumo menjalani pendidikan militer di masa penjajahan Belanda di Corps Operating Reserve Officer. Pada tahun 1942, dia diperintahkan berpartisipasi dalam pertempuran melawan tentara Jepang di Ciater, Jawa Barat. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, Jatikusumo melanjutkan pendidikan militernya di Jawa Oikan Bugyubun Resentai, lembaga yang didirikan oleh Jepang untuk melatih calon perwira tentara pembela tanah air. Namun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jatikusumo memilih untuk bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat dan menjadi bagian dari Tentara Republik Indonesia. Pada rentan waktu 1979 hingga 1983, Jatikusumo menduduki posisi Wakil Ketua DPA, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, menunjukkan peran aktifnya dalam dunia politik.